Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fiikum. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah, demikian tadi disampaikan secara mendalam tentang keutamaan dan makna kajian tauhid. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, jemaah sekalian yang ada di masjid. Nanti kemudian kita berikan kesempatan juga yang ada di rumah. Silakan, Pak. Dimulai dengan Pak Yudi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, biasanya ada ini. Ya muqallibul qulub, sabbit qulbi ala dinik. Ya. Jadi kalbu kita ini kan sering bolak-balik, Ustadz. Iya. Itu fakta satu. Fakta keduanya, kita hidup di Indonesia ini alhamdulillah 80%, bahkan hampir 90% mayoritasnya muslim. Jadi insya Allah untuk ibadah sangat mudah lah. Gitu. Nah, pertanyaan saya, biasa kalau kita di kesehatan itu ada general check up untuk melihat kondisi kita sampai hari ini. Nah, pertanyaannya adalah dengan tadi fakta-fakta tadi itu, apakah kita bisa melakukan check up itu? Karena kita akan ingin menjadi ahli tauhid. Gitu ya. Nah, kita bisa nggak melakukan check up kita? Apakah itu mingguan? Gitu ya. Karena tiap hari kan kita ada zikir pagi, zikir sore. Gitu ya. Bisa nggak kita bisa melakukan check up terhadap ketauhidan kita gitu? Apakah ada hal yang termudah yang bisa kita lakukan gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya. Jadi untuk mengontrol kondisi hati kita, iya, sebagaimana medical check up, iya, rutin dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan. Ya, nah, bagaimana dengan hati? Sama juga kita bisa mendiagnosa hati kita itu sakit atau tidak. Yang pertama, kalau ciri hati yang sehat itu tidak pernah jenuh dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia rindu untuk datang waktu ibadah berikutnya. Ini tanda hati yang sehat. Kalau dia merasa terbebani, aduh, baru pulang, kok udah azan lagi. Ya, baru tadi maghrib perasaan. Nah, kalau dia merasa terbebani, ini tanda hatinya sakit. Iya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tanda hati yang sehat itu merasa sedih dan sangat menyesal ketika terluput dari rutinitas kebaikan. Biasanya qobliyah subuh dapat terus. Suatu saat nggak kesiangan sih, ya telat bangun, dikira masih dapat qobliyah subuh. Begitu ke masjid qomat. Waduh, jangan yang disalahin yang qomat. Emang udah waktunya qomat. Ya, dia menyesal. Karena dia tahu keutamaan 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Iya, itu tanda hati yang sehat. Jangan dia menyesal kalau terluput dari perkara duniawi. Ya, ada kesempatan peluang emas menang tender keuntungan sekian miliar. Gara-gara telat penerbangan luput dia, wah nyesel dia. Sampai banting-banting ini banting itu.
Kok kalau ketika terluput kehilangan bisnis atau kehilangan urusan duniawi, begitu menyesalnya, tapi ketika ketinggalan qobliyah subuh biasa-biasa aja. Ini tanda hatinya nggak sehat. Iya. Tertinggal dari pelaksanaan salat jenazah. Ya. Padahal ada pengumumannya. Ayo, jamaah, setelah ini akan ada pelaksanaan salat jenazah. Iya, nggak tergerak. Ya. Biasa-biasa aja. Padahal Umar bin Khattab menyesal setelah mengetahui keutamaan salat jenazah itu 1 qirat. Kalau ikut ke kuburannya sampai dikebumikan 2 qirat. Ya. Yang 1 qirat, 2 qirat itu kata Nabi seperti 2 gunung yang besar, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Dia cross check, coba benar nggak ini hadis? Dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata benar hadis itu. Nabi mengatakan demikian. Nyesel Ibnu Umar. Aku telah kehilangan banyak qirat. Ini ciri yang kedua. Hati sehat, merasa sedih, dan sangat menyesal ketika terluput dari rutinitas kebaikan. Nah, cuma masalahnya punya nggak rutinitas kebaikan? Harus punya dulu rutinitas kebaikan. Ya, rutin ngasih sedekah, rutin sholat, rutin puasa. Ketika terluput dari rutinitas kebaikan ini, menyesal dia. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, tanda hati atau cara mendiagnosanya, bakhil terhadap waktu yang tidak ada manfaatnya. Iya, kalau orang yang mencari dunia, time is money. Gitu kan? Waktu adalah uang. Iya. Tapi bagi pencinta akhirat, waktu adalah ibadah. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Betul-betul dia jaga. Dengan lisannya basah dengan zikrullah. Dia jauhi majelis-majelis yang sia-sia. Yang di situ hanya ada dosa, ada ghibah, ada namimah. Iya. Yang keempat, ketika salat hilang seluruh gundah gulana. Yang dia rasakan adalah ketenangan semata. Sehingga apa? Selesai salat itu merasa berat, aduh, rindu. Bukan malah kebalikannya. Ya. Nah, ketika salat malah ingat dunia. Ya. Gimana ini? Ketika salat harusnya hilang. Hilang itu semua. Fokus hanya untuk akhirat. Gitu ya. Dan itu merasa khusyuk. Makanya ada sahabat, dia lagi sholat malam, dia sholat di pos perbatasan, gantianlah aplusan. Sudah ada yang jaga, dia sholat. Ternyata ada orang kafir membidik dan memanahnya. Kena mengenai dia, tapi dia tetap melanjutkan sholat. Padahal darah mengucur. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, darah karena luka itu bukan najis. Darah yang najis adalah darah haid dan nifas. Ya buktinya orang ini tetap melanjutkan sholatnya. Iya. Dan dia nggak merasakan sakit. Orang lagi nikmat, bernikmat-nikmat dalam sholat. Sampai kena panah pun nggak terasa sakit. Ada juga sebagian sahabat lagi sholat, disengat kalajengking. Iya. Dan dia tetap meneruskan sholatnya, ya, dan dia tidak merasakan efek dari sengatan itu, kecuali bekas gigitannya ada sedikit membengkak, dia baru tahu kalau dia disengat kalajengking. Nah, ini kan luar biasa kualitas sholatnya. Iya, itu tanda hati yang sehat. Kemudian indikasi yang lainnya, berbuat apapun karena Allah semata. Dia tidak peduli dengan omongan manusia. Nggak peduli dengan komentar-komentar. Selagi dia fokus
apa yang dijalani itu benar, sesuai syariat, dan mengharapkan wajah Allah, nggak pedulikan omongan-omongan orang. Nggak menjadi ujub dan besar kepala ketika mendapatkan ujian, dan nggak menjadi minder dan rendah karena adanya kritikan. Ini namanya ahli tauhid. Ya. Kemudian dalam menjalankan ketaatan, dia selalu menghadirkan syahadatul minnah dan syahadatul taksir. Jadi ketika dia bisa melakukan ibadah dan ketaatan, dia menganggap itu hanyalah anugerah dari Allah, semata-mata pertolongan dari Allah, hidayah taufik dari Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, saya nggak bisa melakukan ketaatan semacam ini. Makanya dia terus memohon, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nggak merasa ujub. Wah, saya kalau merasa ujub dengan ibadah itu bahaya. Tanda hati yang sakit. Iya. Itu namanya syahadatul minnah. Merasa ketaatannya, amal salehnya semata-mata anugerah dari Allah, hidayah, taufik. Allah yang telah menolongnya. Dan bersama dengan itu, dia merasa penuh kekurangan. Buktinya apa? Diiringi dengan istighfar setiap selesai beribadah. Makanya selesai salat, yang Nabi contohkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengakui banyak kekurangan dari ibadah yang tadi dikerjakan. Begitu Pak ya. Nah, itu diantara diagnosa ya, bagaimana hati kita tauhid atau tidak, sehat atau tidak. Dan juga diantaranya sensitif ketika terjatuh dalam dosa. Sensitif ketika terjatuh dalam dosa. Langsung dia istighfar dan bertobat. Ya. Dan juga selamat dari hasad dan dendam. Selamat hatinya dari hasad dan dendam. Karena orang ketika hasad berarti dia tidak ridha dengan ketetapan Allah. Ya. Yang Allah berikan kepada dirinya dan yang Allah berikan kepada orang yang dia hasati. Nah, ini diantara cara untuk mencek up diagnosa hati kita. Ya Pak ya. Barakallahu fiik. Ya, satu lagi. Ya, saya maaf, boleh Pak. Setelah ya. Nanti setelah ini Bu ya. Langsung aja Ustaz, apa konsekuensinya apabila sama-sama ahli tauhid tetapi salah dalam konsep mengimani dan memahami makna konsep ketuhanan. Contoh misalnya Allah ala-arsy istawa dan Allah turun di sepertiga malam, karena dalam dua kelompok masyarakat ini ada perbedaan dalam memahami ini. Dan terkait misalnya Allah turun di sepertiga akhir malam itu, bahkan mereka seolah-olah menolak hadis itu karena seolah-olah dia memahami dengan akal manusia, dengan akal dunia. Nah, apa konsekuensinya nih, Ustaz, apabila kita salah di dalam memahami konsep ketuhanan ini dalam hal tadi tauhid? Iya. Makanya tadi kita katakan tauhid itu ada 3. Ya, ada penyimpangan pada masing jenisnya ini. Dan yang paling urgen adalah tauhid uluhiyah. Dan paling fatal akibatnya kalau tauhid uluhiyah yang dilanggar. Nah, di antara yang banyak penyimpangan adalah terkait dengan tauhid asma wa sifat. Ya, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini banyak kelompok bid'ah, terutama dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Iya. Contohnya tadi terkait dengan Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Ini hadisnya sahih. Tapi dia tolak. Yang dimaksud turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Ini namanya ta'wil. Ketika menyebut dalam Al-Quran Allah memiliki tangan. Oh, itu bukan tangan yang kita pahami. Itu kekuasaan. Ini namanya ta'wil. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah tetap kokoh, kekal. Oh, itu bukan wajah seperti yang kita pahami, tapi itu adalah kemuliaan. Ini takwil. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah, bagaimana orang-orang yang tergelincir dalam hal seperti itu? Maka mereka termasuk orang yang terkena ancaman dalam ayat yulhiduna
Mereka melakukan ilhad terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mereka terkena ancaman azab kalau tidak bertobat. Iya. Sebagian dari penyimpangan itu bisa menjadikan pelakunya kafir, murtad, dan ada yang tidak sampai ke derajat kekafiran. Ya. Kalau sebatas takwil itu penyimpangan yang terancam azab, dosa kalau dia tidak taubat, tapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Tapi kalau sampai menolak semua sifat-sifat Allah, itu jelas akan kekafirannya. Kalau dia menolak sifat bagi Allah, berarti seakan-akan dia menganggap Allah itu nggak ada. Iya kan? Kalau nggak mau menetapkan sifat bagi Allah, bagaimana sesuatu yang ada tidak memiliki sifat? Ya. Nah, jadi penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat itu diantara sebabnya adalah karena menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya kan? Contohnya tadi, menolak sifat tangan bagi Allah, karena dia langsung ketika menyebut tangan bagi Allah, dia samakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Yang terdiri dari kanan dan kiri, ada jari jemarinya. Iya. Ketika disebut tentang wajah, langsung mereka pahami dia serupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Makanya mereka menolaknya. Padahal mudah saja. Kita katakan Allah memiliki wajah yang tidak serupa dengan wajah makhluknya. Allah memiliki tangan yang tidak sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Begitu seharusnya. Iya, kenapa harus ditakwil? Kenapa harus ditolak? Jawabannya karena mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal wajah saja di kalangan makhluk berbeda-beda. Iya kan? Wajah manusia beda-beda. Belum lagi wajah hewan. Wajah kera tidak sama. Wajah harimau, wajah singa, ya, wajah keledai, wajah kuda. Ini di kalangan makhluk, namanya wajah, tapi berbeda-beda. Itu di kalangan makhluk. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita tetapkan Allah memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Selesai. Adapun mereka sulit. Wah, gimana menyamakan Allah? Makanya mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mujassimah. Iya. Padahal tidaklah demikian. Jadi penyimpangan dalam asma wa sifat itu bisa sampai derajat kekufuran, kesyirikan, dan bisa yang tidak sampai ke arah sana, hanya terancam dosa dan azab manakala dia tidak bertobat dari penyimpangannya itu. Demikian. Barakallahu fiik. Satu lagi dari belakang, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan mengenai sholawat, Ustadz. Ustadz sampaikan bahwa Rasul melarang untuk memuji atau berselawat dengan berlebihan. Satu, saya mohon bisa diberikan contoh sholawat apa yang berlebihan itu. Yang kedua adalah yang saya kenal pribadi ya Ustadz, itu ada sholawat yang memang mendunia ya Ustadz ya, yaitu selain dari sholawat yang kita baca setiap hari ketika kita sholat, ada yang disebut sholawat badar. Sholawat badar itu termasuk sholawat yang mana ini Ustadz? Karena terus terang saya sendiri tidak paham itu dengan artinya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di antara isi salawat yang berlebihan adalah yang dikenal dengan salawat nariyah. Di situ disebutkan Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Ini letak berlebih-lebihannya. Di situ dikatakan Nabi Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad, yang dapat melepaskan simpul kesulitan-kesulitan. Wa tuqda bihil hawaij, yang dapat memenuhi segala hajat kebutuhan kita. Wa tunalu bihir raghaib, yang dengannya akan tercapai semua cita-cita. Ini kan berlebihan.
Siapa yang dapat melepas simpul kesulitan kehidupan? Hanya Allah. Siapa yang dapat memenuhi hajat kebutuhan? Hanya Allah. Ya. Siapa yang menjadikan kita meraih kesuksesan, meraih cita-cita? Hanya Allah. Tapi di salawat itu disandarkan semuanya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Ibu ya. Adapun salawat Badar itu tawassul. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Ini tawassul, menjadikan antara hamba dengan Allah perantara. Ya. Tawassul kepada orang saleh itu hanya di saat mereka masih hidup. Jadi kalimatnya dicampur, tawassalna bi bismillah, ini boleh, benar, tawassul dengan nama Allah. Tapi selanjutnya itu yang batil. Wabil hadi Rasulillah, tawassul dengan Rasulullah enggak boleh. Karena Rasulullah sudah wafat. Para sahabat enggak pernah tawassul kepada Rasulullah setelah wafatnya. Ya. Mereka datang kepada Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup. Ya Rasulullah, ini kekeringan, kemarau panjang, paceklik. Ya, banyak binatang yang binasa, banyak gagal panen. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Lantas Nabi pun berdoa dan turun hujan. Ini tawassul ketika Nabi masih hidup, boleh. Iya. Kalau Rasulullah sudah wafat, nggak pernah mereka datang. Tapi mereka datangnya kepada siapa? Abbas, pamannya Nabi. Dan mereka bilang, wahai Abbas, dulu waktu Rasulullah masih hidup, kami biasa bertawassul dengan beliau. Tapi setelah beliau wafat, maka kami datang kepada engkau. Karena para sahabat paham, nggak boleh tawassul dengan orang yang sudah wafat. Kalau kepada Rasulullah aja nggak boleh, apalagi kepada selainnya, termasuk ahli Badar, itu orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Betul mereka orang-orang yang mulia, tapi nggak boleh kemudian menjadikan tawassul antara kita dengan Allah. Berdoa langsung minta kepada Allah. Iya. Mereka ada syubhat, menganggap hubungan hamba dengan Allah seperti hubungan rakyat dengan raja. Rakyat jelata mana bisa ketemu raja? Kalau punya hajat kebutuhan, harus lewat perantara. Perantaranya siapa? Ajudan. Menteri, orang yang dekat dengan raja. Nanti ajudan itu yang akan menyampaikan hajat kebutuhan rakyat kepada rajanya. Kita juga gitu. Kita ini berlumuran dosa, maksiat. Penuh. Noda kesyirikan, noda kemaksiatan. Masa kita meminta langsung kepada zat yang maha mulia? Nggak pantas lah. Hanya orang-orang yang mulia saja yang minta kepada zat yang mulia. Jadi maksudnya gimana? Sampaikan hajat kebutuhanmu, tawassullah kepada orang-orang yang mulia, orang-orang saleh, para nabi, orang yang mati syahid. Nanti mereka akan menyampaikannya kepada Allah. Itu syubhatnya. Jadi mereka menyamakan hubungan hamba dengan Allah seperti hubungan rakyat dengan raja, padahal tidaklah sama. Ya, dari segala sisi. Iya. Raja manusia yang penuh kekurangan, yang tidak tahu perkara gaib, sehingga butuh ajudan. Raja tidak bisa menjalankan roda pemerintahannya kecuali dengan para menterinya. Adapun Allah enggak perlu bantuan siapapun, dari malaikat sekalipun. Raja enggak tahu kondisi rakyat satu persatu apa kebutuhannya. Adapun Allah tahu satu persatu dari hambanya apa yang dia butuhkan dan apa yang dia pinta. Bagaimana kamu menyamakan hubungan hamba dengan Allah seperti hubungan rakyat dengan rajanya? Nah, itu syubhatnya. Jadi ini salawat Badar, salawat Nariyah, salawat yang dikarang-karang orang belakangan, bukan dari yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam. Baik, ada satu lagi terima Pak. Kasih, Ustaz. Pak sebentar. Jadi terima kasih Ustaz. Jadi sebaiknya salawat Badar itu memang tidak disuruhkan ya Ustaz ya. Begitu ya? Iya. Setelah kita mengetahui karena ya mengetahui artinya ya. Selama ini kalau kan karena tidak mengetahui artinya itu malah kita
Iya, Serukan karena dengan kalau hikmat. orang Indonesia sih gitu ya, makanya sampai ada orang ngomong Arab aja diaminin ya. Karena nggak ngerti. Itu sebetulnya orang lagi ngomong, dikiranya lagi doa. Iya. Sedih. Ya sedih. Jadi Ya, terima kasih Ustaz. makanya sebelum kita mengamalkan sesuatu, coba dipahami dulu. Ini maknanya apa sih? Kalau maknanya menyalahi syariat, jangan langsung diterima, jangan langsung diamalkan. Jangan mentang-mentang berbahasa Arab, terus dianggap baik dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Enggak. Iya. Demikian Allah alam. Baik, terakhir Pak Miftah dari rumah, silakan Pak. Dari tadi singkat Pak ya, waktunya udah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Ustaz, terakhir nih. Saya hanya ingin minta saran atau petunjuk panjenengan. Sarannya orang ikhlas dan khusyuk itu kayak apa, Rasul? Karena ada satu contoh cerita orang yang mati syahid, khusyuk ya, katanya. Tapi setelah diadili Allah, dia katakan syahid fisabilillah itu karena Allah dulu. Ucapannya begitu. Tapi setelah diadili Allah ternyata tidak. Karena dia mati syahid itu kan ingin dipuja dan puji oleh orang-orang lain. Seorang guru besar yang kuliah, memberikan kuliah di perguruan tinggi. Niatnya itu Allah. Tetapi ternyata dia jadi mengajar itu karena ingin dipuji oleh mahasiswanya, oleh orang-orang lain. Apakah itu ikhlas dan khusyuk, Ustaz? Dan caranya bagaimana menghilangkan rasa orang tidak ikhlas dan tidak khusyuk itu, Ustaz? Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Amin. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Justru inilah arahannya kita mempelajari kitab tauhid agar mengerti hakikat ikhlas. Ikhlas itu bukan sekedar tanpa pamrih. Apalagi ada sebagian orang menggambarkan ikhlas dengan hal yang nggak layak. Seperti orang ke toilet setelah buang hajat, sudah nggak mikir apa lagi yang tadi dibuang. Jadi nggak cocok ya memperumpamakan keikhlasan dengan seperti itu. Ikhlas sesuatu yang mulia. Ikhlas itu murni, tidak ternodai. Seperti madu, dikatakan murni ketika tidak ada campuran gula dan air. Murni. Ibadah ikhlas murni hanya untuk Allah semata, tidak tercampur dengan selainnya. Makanya di antara hal yang dapat mengotori kemurnian ibadah adalah riya. Oleh karena itu riya bagian dari jenis syirik. Sekalipun itu syiriknya syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Dan betul, syirik itu dosa besar. Apalagi ada ancaman dari Nabi SAW tentang 3 golongan manusia yang mati di medan perang. Yang satu lagi pandai membaca Al-Quran. Yang satu lagi kaya raya. Mereka ketika pengakuannya, yang pertama bilang, saya berjuang, berjihad karena Engkau ya Allah. Dikatakan dusta kamu. Kamu berjuang hanya karena ingin dikenal sebagai pahlawan, pemberani. Dan kau telah mendapatkan gelar itu di mata manusia. Orang yang kedua, pandai membaca Al-Quran. Dia mengaku bahwa dia mendakwahkannya dan mengajarkan Al-Quran. Karena Engkau ya Allah. Allah katakan dusta kamu. Kamu hanya ingin dipuji oleh manusia dan ingin dianggap sebagai qari dan orang yang alim. Dan orang yang ketiga, dia mengaku dengan hartanya telah banyak berinfak di jalan Allah. Allah dustakan. Dusta kamu. Kamu berinfak hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Ini merusak ya pahala dari ibadah, bahkan bukan hanya ditolak tapi berdosa ya. Nah jadi jamaah rahimakumullah, banyak orang di awalnya memang begitu sulit meninggalkan riya,
ya mencari pujian orang lain, tetapi semua itu butuh perjuangan. Harus berjuang melawan dan harus semangat belajar tentang tauhid dan selalu mempraktekkan dalam kehidupannya, maka dia pun insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk ikhlas dan tidak lagi berharap sanjungan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas keikhlasan dan di atas tauhid yang murni. Amin ya rabbal alamin.